pendapatmu itu gereja itu membantu dalam kehidupan kamu tidak? Lanjut dalam segi apa? Sudah pernah di gereja ya? Gereja dulu pernah waktu zaman sekolah. Aceh sekarang tinggalnya di sini. Udah punya suami punya. Udah punya anak juga. Kerja di mana sih? Ibarat orang yang nggak tahu ya, orang nggak tahu gimana jelaskannya Ya susah. Jalan kata itu. Ya susah. Saya dulu. Tapi kamu gengsi. kata Yesus ada dia datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, selamat pagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah dikumpulkan sekali lagi dalam ruang kebaktian ini untuk training pengabaran Injil. Dengarkanlah firman Tuhan dari Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah kamu semua karena kerajaan surga sudah dekat. Mari kita memuji Tuhan. Pujian pertama dengan berdiri. 369. Kirimlah terangmu. Ayat 1 sama-sama, ayat 2 wanita, ayat 3 pria, ayat 4 sama-sama lagi. 369, send the light. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Pada umat semua. Kau wanita saja. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Ayat 3 kaum pria. Berdoalah agar kasihnya tersebar. Kirimlah terangmu. Beritakan kasihnya pada mereka. Kirimlah terangmu. Sama-sama. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Ayat 4 bersama-sama. Dengan penuh kasih kita beritakan, kirimlah
terangmu, dan mahkota mulia sedang menanti. Kirimlah terangmu, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, bahkan Maha Kuasa, Allah yang telah menciptakan kami, bahkan telah menjadi juru selamat kami melalui Putramu Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus, tahta anugerah pengampunan dosa. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk melayakkan kami datang ke hadapan-Mu dengan mengampuni dosa kami. Dengan darah Yesus kiranya Engkau berkenan menghapus semua pelanggaran kami, supaya Roh-Mu yang kudus dapat sekali lagi menaungi kami untuk belajar firman-Mu, sehingga kami punya tekad untuk melaksanakan firman-Mu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan pelatihan pekabaran Injil pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Engkau. Kiranya ya Bapa, seperti Putramu Yesus, kami dijadikan penginjil-penginjil yang dapat membawa jiwa, karena mereka orang yang dipilih harus terlebih dahulu mendengarkan Injil Yesus, baru dapat Engkau selamatkan. Jadikanlah kami bagian dari rencana-Mu untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya Bapa, tolonglah acara ini dari awal sampai akhir, kiranya kami diberi kekuatan dan semangat dan pertolongan, perlindungan, agar nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Pelatihan kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi. Nah, sesi pertama saya akan memberikan yaitu dasar-dasar Alkitab, mengapa kita mengabarkan Injil atau kabar baik. Kemudian sesi kedua akan diperagakan bagaimana pengabaran Injil itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Terus yang ketiga, kita akan workshop praktek ya antara kalian yang sudah mengikuti pelatihan ini. Prakteknya bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Teochew, yang bisa bahasa Teochew saya harapkan bisa mengabarkan Injil dalam bahasa Teochew. Kemudian yang bahasa Hakka, baik Hakka Pontianak atau Hakka Singkawang. Nanti akan ada prakteknya setelah selesai. Kita akan menggunakan traktat nanti yang sering kita pakai. Nah, mari kita buka apa itu Injil ya. Tolong dicatat dengan kertas dan pen. Injil itu bahasa Indonesia ya. Dari bahasa asli Yunani, namanya Euangelion. Eu itu baik, angelos itu adalah berita atau orang yang dikirim membawa berita. Saya duduk saja ya. Apa itu Injil? Euangelion. Euangelion. Eu itu adalah baik. Nah, sedangkan angelion atau angelos itu kabar baik. Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang raja kita sudah menang atas musuh kita. Itu kabar baik. Kita seperti orang yang sudah dijajah oleh Belanda. Raja kita datang mengalahkan Belanda sehingga kita tidak menjadi orang yang dijajah. Nah, kita dijajah oleh apa? Dijajah oleh dosa. Oleh dosa. Nah, sejak kapan manusia berdosa? Sejak nenek moyang kita, Adam, jatuh dalam dosa. Karena Adam
adalah wakil dari kita semua. Jadi semua orang yang tidak percaya itu disebut sebagai di dalam Adam. Apakah dia orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia yang tidak percaya, punya gelar yang sama, di dalam Adam. Di dalam Adam artinya semua kita sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23 ini ayat yang penting yang nanti akan terus ya kita ingatnya. Roma 3:23. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sejak Adam jatuh dalam dosa, semua yang lahir ya dari rahim wanita pasti berdosa, kecuali Yesus yang lahir bukan seperti kita. Yesus tidak punya bapak biologis. Dia hanya punya ibu yang seorang perawan, Maria. Yesus dikandung dengan kuasa Roh Kudus, sehingga itulah yang menyebabkan kelahirannya Yesus secara ajaib, dan dia satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Ingat baik-baik, itulah Injil. Nah, Injil kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 pasal 2, ketika manusia diciptakan oleh Allah, itu keadaan manusia itu keadaan yang sempurna. Ditempatkan di tempat yang sempurna yang bernama Taman Eden. Tetapi pada satu hari, iblis yang lebih dulu jatuh dalam dosa. Dosa itu bukan dimulai di muka bumi. Dosa itu dimulai di surga, di mana kepala malaikat yang bernama Lucifer, pemangku terang yang sangat indah. Kamu bisa baca dalam kitab Yesaya 14. Tolong dicatat. Cikal bakal dosa itu adalah di antara para malaikat. Yehezkiel 28 juga mencatat hal yang sama. Penghulu malaikat yang biasanya menyembah Allah tiba-tiba menjadi sombong. Dosa yang pertama itu namanya sombong. Dia tidak mau lagi menyembah kepada Allah, dia memberontak dan dia memerintahkan anak-anak buahnya menyembah kepada dirinya, sehingga sepertiga malaikat yang di bawah kendalinya, di bawah kuasanya, semua tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada Lucifer. Setelah itu Tuhan menghakimi dosa Lucifer, menghukum dosa Lucifer, dan Lucifer diusir dari sorga bersama sepertiga malaikat-malaikat yang mengikutinya. Akhirnya Lucifer menjadi setan. Setan itu adalah pemberontak atau penentang Tuhan. Kalau kamu ditanya, apa arti kata setan? Setan artinya menentang Tuhan. Kalau Tuhan ingin memberikan kamu yang baik, setan bilang tidak boleh, dia menentang Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kalau makan buah pengetahuan baik yang jahat pasti kamu mati, dia berkata, tidak, kamu tidak akan mati. Selalu setan itu berusaha selalu melawan Tuhan. Itu setan. Kemudian ada nama berikutnya adalah iblis. Ya, saya tidak lelah menjelaskan nama iblis. Apa arti kata iblis? Iblis adalah dia berbuat jahat, tidak bisa sama sekali berbuat baik. Kalau kita manusia masih bisa berbuat baik. Setan itu tidak bisa. Iblis tidak bisa. Dia hanya bisa berbuat dosa, berbuat jahat. 100%. Paham? Kalau kamu suruh iblis ulangan tuh, dia paling pandai dapat nilai 0. Karena yang benar dia jadikan salah. Paham? Iblis itu mengajak manusia berbuat dosa. Apa itu dosa? Dalam 1 Yohanes, tolong diingat, dosa adalah melawan hukum Taurat. Melawan apa? Hukum Taurat. Ketika manusia berdosa, manusia tidak tahu spesifikasi dosa. Karena setiap benda ada spesifikasinya. Paham? Seperti HP di tangan kalian. Pasti baterainya kekuatannya berapa? Ada yang 5.000, sekarang ada HP yang sangat powerful, 10.000. Paham ya? Karena bisa tahan katanya 24 jam kalau 10.000. Dipakai terus.
Pasti ada spesifikasi. Dosa sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat tidak ada spesifikasinya. Tetapi setelah Tuhan memberikan hukum Taurat, dosa itu ada spesifikasinya. Jadi dosa itu dirinci dengan jelas di hukum Taurat. Nah, kita mau membaca beberapa ayat tentang Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1:16, tolong dicatat. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya pada Injil, kepada Yesus. Jadi kalau tidak ada Injil, orang tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang lain. Saya tidak bisa menyelamatkan kamu karena kita sama-sama berdosa, itu masalahnya. Tapi Allah menyediakan jalan keselamatan sebelum Dia menciptakan manusia. Ini luar biasa ya. Sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang akan diangkat jadi anak-anaknya. Karena Dia Maha Tahu. Paham? Jadi kalau kamu bisa percaya Yesus bukan karena kamu baik, lebih baik daripada orang lain, tetapi karena Allah sudah memiliki buku, dalam bukunya ada nama kita. Tapi nama kita belum tentu seperti di situ nama itu. Karena nama kita diberikan oleh siapa? Orang tua kita. Ada nama kita secara khusus Tuhan yang memberikan kepada kita. Nanti kita akan terima nama itu. Paham? Seperti Petrus, namanya diberikan Yesus. Nama dari mamanya itu adalah Simon. Seperti Yohanes, waktu dia lahir, orang mau memberikan nama dia Zakaria. Seperti bapaknya. Bapaknya bilang nggak boleh. Sudah Tuhan tentukan namanya adalah Yohanes. Jadi kamu jangan terlalu berbangga sama nama yang diberikan oleh papa mamamu. Itu sementara. Sementara. Kita punya nama yang Tuhan berikan. Nah sekarang mari kita lihat beberapa ayat sebelum nanti kita masuk ke presentasi ya tentang Injil. Setelah itu ada simulasi. Yang pertama coba kita buka dulu yang sudah saya sharekan di grup gereja. Tolong di-sharekan di grup SKC. Saya tadi lupa. Ayat yang pertama adalah Kejadian 3:15. Kita baca bersama-sama Kejadian 3:15. Kalau sudah terbuka bagian firman Tuhan ini, mari kita buka dan kita baca. 3, 2, 1. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya perempuan akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini disebut Injil yang pertama. Dikabarkan langsung oleh Allah kepada Adam. Dan Adam itu yang mendengarkan Injil ini wajib meneruskannya kepada semua keturunannya. Satu-satunya jalan kamu bisa diampuni dosanya, diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Inilah caranya, tidak ada cara lain. Apa yang terjadi? Habel mengikuti perintah ini. Dia menyembelih binatang dan korbannya diterima oleh Tuhan. Tetapi abangnya Kain, dia tidak melakukan penyembelihan binatang yang mengalirkan darah. Dia mempersembahkan hasil-hasil bumi dan persembahannya ditolak karena tidak ada darah. Kenapa darah? Karena dikatakan bahwa iblis akan melukai tumit. Tumitnya siapa? Yesus di atas salib. Kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Ingat ya, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, dosa kita tidak bisa dihapus. Orang yang berdosa paling takut kalau ditangkap polisi. Sekarang yang nangkap orang bukan hanya polisi, jaksa pun ikut menangkap orang loh. Banyak kan yang ditangkap jaksa kan?
Mungkin orang tuh kawan sama polisi nggak tangkap dia, tapi dia lupa ada jaksa ciduk dia. Pejabat negara diciduk KPK. Kenapa? Karena berdosa. Dan orang paling takut kalau sudah diadili akan dihukum ke dalam penjara. Dan kita ini penjaranya bukan main-main, selama-lamanya loh. Jadi kalau kamu melihat orang di sekitar kita, kalau dia tidak percaya Yesus, begitu dia mati loh, dia akan masuk neraka. Siapapun dia. Sangat kasihan ya. Apalagi orang tua kita, keluarga kita. Kita harus ya menginjili mereka selama kita bernapas. Nah, setelah itu ayat berikutnya mana? Dalam perjanjian lama. Injil itu bukan hanya diberitakan di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Injil itu dikabarkan kepada orang yang bukan Yahudi sehingga mereka percaya Yesus, seperti kitab Mazmur 96. Coba kita lihat Mazmur 96. Mazmur ini saya pertama kali pelajari ketika ada seorang misionari dari Singapura yang menjadi misionari di Amerika. Dia pulang ke Singapura, dia diminta ya oleh kepala sekolah EWBC untuk menyampaikan firman Tuhan di chapel. Bagian firman Tuhan inilah yang dia bacakan sehingga saya mulai saat itu tahu ya bahwa Mazmur 96 adalah Mazmur amanat agung. Tolong diingat ya. Mazmur amanat agung itu Mazmur 96. Mari kita baca secara bertanggapan. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan. Nyanyilah untuk Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah untuk Tuhan. Pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang darinya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang telah menciptakan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah gemuruh laut serta isinya. Hendaklah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Sama-sama di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Artinya, kalau percaya Yesus, Tuhan akan menjadi raja orang tersebut. Tapi kalau tidak percaya Yesus, Tuhan akan menjadi hakim orang tersebut. Raja itu tugasnya menyelamatkan rakyatnya. Jadi Kejadian 3:15 dilanjut Mazmur 96. Mazmur amanat agung. Dilanjutkan ayat yang diucapkan Yesus ketika dia melayani di tanah Israel, yaitu kitab Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1. Inilah tugas yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus waktu dia melayani selama 3,5 tahun di muka bumi sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Yesaya 61 ayat 1. Dari sinilah kita mendapatkan kata Injil. Mendapatkan kata apa? Injil. Euangelion. Ingat ya, Injil adalah kabar baik. Mari kita baca dalam kitab Yesaya 61. 3:21. Roh Tuhan Allah ada padaku. Dan oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk lubuk jantungnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara dosa, penjara kekal. Jadi tolong garis bawahi kata kabar baik pertama kali dipakai ya dalam perjanjian lama. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut sebagai euangelion. Nah, bahasa Ibraninya apa? Besorah. Tolong dicatat ya. Kalau kamu ditanya apa itu Injil? Kabar gembira, bezora, euangelion. Apa itu euangelion? Yaitu raja yang mewakili kita pergi berperang, mengalahkan semua musuhnya. Itulah Injil. Yesus ya mewakili kita mengalahkan maut dengan bangkit dari kematian. Itulah Injil. Ya, jadi 3 ayat perjanjian lama jangan kamu lupa ya. Bahwa Injil itu tugas negara. Kita memberitakan Injil lebih penting daripada Menteri Republik Indonesia. Karena kita menyampaikan kabar dari raja segala raja, Yesus yang ngutus kamu loh. Jadi kamu jadi penginjil tuh paling top. Apalagi mempersembahkan diri, disebut pengabar Injil. Nggak ada lawannya tuh. Gubernur presiden kalah. Karena mereka tidak bisa membawa orang kepada Yesus. Dengan jabatan presiden nggak bisa. Menteri nggak bisa. Presiden hanya mengelola APBN. Supaya ekonomi tumbuh, rakyat punya makan. Itu tugas presiden. Tapi kalau penginjil apa tugasnya? Memberitahu kepada rakyat, rajamu Yesus sudah menang. Kalau dia percaya Yesus, langsung jadi angkat jadi warga negara kerajaan sorga. Coba kalau saya di Indonesia dikasih mandat oleh Donald Trump. Siapa mau ke Amerika ikut saya. Dapat paspor jadi orang Amerika. Wah banyak loh yang mau pergi. Apalagi Aussie kan. Tapi kita diberi mandat loh. Memberitakan kerajaan sorga lewat Injil. Nah Injil ini di perjanjian lama sudah dijanjikan. Ya mulai Kejadian 3:15. Nah dijanjikan di mana lagi? Yesaya 5:3. Yesaya 5:3 itu yang tidak bisa diterima orang Israel. Bahwa Mesias mereka harus datang sebagai orang miskin. Sebagai juru selamat yang mati disalib. Mereka nggak terima Yesus itu harus disalib. Mereka ingin Yesus begitu datang langsung membebaskan mereka dari penjara. Nggak bisa. Yesus datang untuk membasmi musuh kita yang namanya maut. Dia harus mati supaya dia bisa bangkit. Dia harus mengalirkan darah supaya dosa-dosa manusia dapat dihapus. Makanya orang Israel itu diberi perintah menyembelih anak domba Paskah sebagai lambangnya Yesus mati di atas kayu salib. Karena Yesus mati harus di hari Paskah tahun 30. Pemimpin-pemimpin ingin membunuh Yesus bukan pada hari Paskah, tapi Yesus ditetapkan mati persis di hari Paskah. Jam 9 disalib, jam 12 gelap gulita, jam 3 dia mati. Karena jam 3 itulah anak domba Allah disembelih. Jadi ketika dia mati dia berkata, sudah selesai. Pekerjaan menyelamatkan manusia sudah selesai. Dia yang bilang ya, tapi sudah selesainya itu bertahap. Setelah dia mati, dia dikubur, dia bangkit. Itu tanda Bapak bilang sudah selesai. Kemudian dia menampakkan diri kepada para muridnya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk. Saya pergi ke tempat ibadah agama seberang. Waktu mengantar anak TK. Kamu tahu nggak tempatnya? Nggak ada bangku. Semua melantai. Apa? Nah di bait Allah, kalau kamu baca yang dibangun oleh Salomo, juga tidak ada ini kursi. Tadi saya permisi duduk kan. Kenapa di bait Allah nggak ada kursi? Apakah lupa? Kenapa tidak ada kursi? Ini guru nih. Mana nih? Oh yang di belakang. Kenapa di bait Allah tidak ada kursi? Masih ingat? Nah, kerja
Kerjaan siapa? Imam. Ya, kerja imam belum selesai. Ingat ya. Harun bekerja, tidak selesai, ganti putranya. Putranya mati, nggak selesai. Nggak ada kursi di situ, nggak akan selesai. Selesainya di mana? Di Bukit Kalvari oleh Yesus. Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, sampai dia diperintahkan datang kembali ke bumi untuk menaklukkan musuh-musuhnya. Jadi musuh yang ditaklukkan Yesus waktu dia datang kedua kali namanya maut. Karena dia akan membangkitkan orang yang mati di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang mereka yang di surga itu tidak punya tubuh. Ya, di antara kita, ya ada keluarga kita yang sudah ke surga kan. Saudari Cilit bapaknya. Ya, istri saya juga bapaknya. Bahkan yang lebih dekat, ya, saudara P. Rudi. Terus saudara Yaplim, mereka di sana roh, tidak punya tubuh. Kapan mereka punya tubuh? Waktu Yesus datang kedua kali, dikasih tubuh. Makanya orang yang percaya Yesus tidak boleh dibakar mayatnya, kayak ayam ya, kayak sate ya. Kita harus dikubur. Itu perjanjian lama. Dalam Yesaya 53, Mazmur 22. Yesus harus disalib dan Yesus harus bangkit. Nah, ini penting ya. Yesus harus disalib, Mazmur berapa? 22. Yesus harus disalib, Mazmur 53. Yesaya 53. Yesus harus bangkit. Penting loh. Kalau tidak ada di perjanjian lama, maka kita tidak perlu percaya Injil. Karena sudah ditulis di perjanjian lama dan Yesus hanya menggenapinya. Mazmur 16, Yesus akan bangkit. Coba dilihat ya. Mazmur berapa? 16, ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama karena satu ayat, Mazmur 16, ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini Yesus yang mati dikuburkan hanya 3 hari. Dia bangkit dari kematian. Yesus ketika diminta tanda, dia hanya bilang tanda Nabi Yunus. Bahwa putra manusia akan berada di rahim bumi. Selama berapa lama? 3 hari. Jumat mati dikubur, Sabtu 2 hari, Minggu dia bangkit. Jelasnya. Ayub. Di depan Mazmur ada Ayub. Tolong dicatat 19:25. Nubuat Yesus akan bangkit. Selain Mazmur 16, 10, Ayub 19 ayat 25. Coba dibaca ya. Ayub 19:25 sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Jadi kita mengabarkan Injil ya. Itu Injil yang membangkitkan orang mati. Walaupun orang yang percaya harus mati, tapi satu hari Yesus datang, dia akan bangkit. Jadi saya rasa dasar firman Tuhan perjanjian lama cukup ya. Ayat mana saja? Kejadian 3:15, Mazmur 96, Kejadian 3:15, Mazmur 96, Yesaya 61 ayat 1, Yesaya 53, Mazmur 22, dan Mazmur 16:10 dan Ayub 19:25. Jadi Injil, Yesus mati untuk dosa kita. Setelah itu dia dikubur. Yang ketiga dia bangkit dari kematian pada hari ketiga sesuai kitab suci. Dia mati sesuai kitab suci juga kan? Kejadian 3:15 kan? Terus dia bangkit sesuai kitab suci dan bukti dia bangkit. Dia menampakkan diri 10 kali dalam 40 hari sebelum dia naik ke surga. Itu dasarnya ya. Sudah di planning Allah. Jadi Injil itu bukan ya namanya tanggap darurat. Tahu nggak tanggap darurat? Tiba-tiba ada banjir ya di mana? Di
di Sumatera, terus pemerintah bikin program gimana nih ya tangani banjir. Allah tidak seperti itu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, dia sudah siapkan jalan. Siapkan apa? Nah. Sekarang kita bergerak di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru kita mulai dengan Injil Matius. Yohanes itu mendahului Yesus. Ya, Yohanes. Kenapa Yohanes mendahului Yesus? Karena sudah dibuatkan di kitab Malaki. Kitab apa? Apa kata Malaki artinya? Utusanku. Bahasa Indonesia suka salah translate. Kalau kamu lihat bahasa Indonesia bacanya apa? Maliaki ya. Bukan Maliaki. Bahasa Ibrani-nya langsung Malaki apa? Malaki. Ki itu ku. Malak utusan. Ya, kita berani membetulkan yang salah. Jangan baca Malaki lagi ya kalau kamu ditugaskan ya memimpin kebaktian. Malaki ya, Malak. Dengarlah Malaki. Malak kan? Dengarkan Malak menyanyi. Nah, Malak itu utusan. Dalam kitab Malaki disebutkan sebelum raja datang, ada orang yang datang mendahului raja, mempersiapkan jalan raja. Itu biasa itu. Jadi sebelum raja datang, siapa dulu diutus? Yohanes untuk mendahului, membuka jalan, membuat jalan sehingga umatnya itu siap. Banyak orang bertobat ya karena Yohanes. Karena rajanya mau datang. Siapa rajanya? Yesus. Yesus itu diurapi oleh Tuhan melalui baptisan Yohanes. Karena dia imam. Dia apa? Imam. Ya, imam itu tugasnya mengurapi baik nabi maupun raja. Jadi Yesus itu nabi, raja, dia diurapi ya oleh Yohanes. Sekaligus dia imam, ya, dibaptis oleh Yohanes. Semua orang yang dibaptis oleh Yohanes itu baptisan pertobatan, tapi baptisan Yesus adalah tanda bahwa Yesus itu Mesias yang dikirim oleh Bapa dan Yohanes harus mendahului ya Tuhan Yesus. Semua nabi tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes. Siapa nabi terakhir? Malaki. Dia sudah mati. Dia nggak pernah melihat Yesus. Yohanes nabi bukan? Kenapa dia paling besar? Dia pernah membaptis Yesus tuh. Tapi dia pernah ragu-ragu sama Yesus tuh. Waktu dia di penjara. Dia utus muridnya kepada Yesus. Apakah engkau Mesias yang kami nantikan? Yesus bilang sama murid-muridnya apa? Lihat apa yang Yesus lakukan. Orang buta melihat. Orang timpang berjalan. Orang mati dibangkitkan. Kembali kasih tahu kepada Yohanes. Ya, kadang-kadang iman kita bisa down ya. Nah, coba lihat Yohanes beritanya apa? Sama dengan Yesus tuh. Karena Yohanes sebagai utusan, dia nggak bisa karang-karang cerita gitu loh. Seperti kita di sini, saya nggak bisa karang-karang cerita saya kasih tahu kamu. Nggak bisa. Kadang-kadang bisa saja saya kesaksiannya untuk menguatkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi inti utama dari orang yang berkata-kata adalah kata-kata Tuhan. Coba buka kitab Matius 3 ayat 2. Beritanya sama. Kepada semua bangsa, apakah dia presiden, apakah dia pengemis, apakah dia orang kaya, orang miskin, orang Dayak, orang Chinese, orang Madura, inilah beritanya. Coba baca. Tapi dalam bahasa Indonesia ada penekanan yang tak masuk. Ya. Coba baca 3, 2, 1. Matius 3, 21. 1, 2, 3. Matius 3 ayat 2. Silakan. 1, 2, 3. Bertobatlah. Kenapa masih bisa bertobat? Kerajaan surga sudah dekat. Kalau kerajaan surga datang, dia akan menghakimi orang-orang yang berdosa. Nah, saya akan tunjukkan ya highlightnya yang tidak nampak di dalam bahasa Indonesia. Dari bahasa asli Matius 3 ayat 2 ya. Matius 3 ayat 2. Nah, bahasa Inggrisnya lebih jelas. Repent ye. Ada ye-nya hilang bahasa Indonesia. Bertobatlah, tambahkan ya Alkitab kalian.
kamu semua. Itu nggak ada di bahasa Indonesia. Perintahnya mengambang. Bertobatlah. Siapa bertobat? Percaya Tuhan. Siapa Tuhan? Nggak jelas, nggak apa? Ikutlah jalan Tuhan. Tuhan yang mana? Begitu banyak Tuhan menurut manusia. Harus jelas. Bertobatlah kamu semua, karena kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga kalau datang, dia akan menghakimi, menghukum orang yang tidak mau bertobat. Tapi untuk dosa kita tidak dihukum, Yesus harus rela dihukum karena dosa kita. Luar biasa ya. Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tidak kasih kita uang, dia tidak kasih kita emas, dia kasih putra tunggalnya loh. Misalnya di sini ada yang punya anak tunggal, seperti saudari Kristi ya, putri tunggal. Mau nggak dia kasih orang anaknya? Kristi, hah? Mau? Apalagi disalib. Ingat ya, Yesus itu putra tunggal Allah. Putra tunggal bukan berarti satu-satunya ya. Putra tunggal artinya apa? Yang mewarisi kerajaan Allah, Yesus. Karena Allah punya banyak anak nggak? Ingat loh, putra tunggal seperti siapa yang disebut putra tunggal? The only begotten son. Ada orang ya, dia bukan satu-satunya anak, tapi disebut putra tunggal. Siapa dia? Siapa? Ishak. Betul. Ishak disebut putra tunggal Abraham karena dia dari Ishak akan mewarisi semua harta Abraham. Ismail diusir. Jadi Tuhan bukan hanya punya anak yang namanya Yesus, karena dia punya anak-anak lain yang dibeli dengan darahnya Yesus. Makanya kita panggil orang percaya saudara-saudari di dalam Yesus. Di dalam apa? Yesus panggil dia Bapa, Yesus panggil dia Allah. Kita juga sama, memanggil dia Bapa, memanggil dia Allah. Kalau orang banyak kita doa Bapa kami. Kalau sendiri lucu kan bilang Bapak kami kan? Kalau kamu doa sendiri bilang apa? Bapak. Jangan kamu doa sendiri Bapak kami di sorga gitu loh. Kaminya mana? Kalau kamu udah ada istri doa sendiri ya nggak boleh bilang Bapak kami. Ngerti? Bapak. Karena sendiri. Ya, jadi orang harus cerdas dikit ya. Bukan doa selalu Bapak kami di sorga. Kalau doa sendiri kita doa bagaimana? Bapakku di surga. Kalau lamai, Bapa kami di surga. Makanya Yesus berdoa, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yesus mengabarkan Injil yang sama, Matius 4. Tolong dicatat ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah kamu semua sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita ini wakil kerajaan surga yang mau menawarkan penghapusan hutang, pengampunan dosa kepada semua manusia. Kalau mereka mau terima Yesus, dosa dihapus, hutang dihapus, diangkat jadi anak-anak Allah. Itulah kuasa kita. Saya tadi katakan kalau saya diberi kuasa oleh Donald Trump mencari orang Indonesia yang mau ke Amerika, banyak yang daftar. Banyak nggak? Ganggu ya Santo ya. Tapi sekarang kita jadi apa? Wakil siapa? Kerajaan apa? Surga. Jadi kamu lebih penting loh daripada presiden loh. Nggak main-main ya Injil nih ya. Makanya kita harus serius sekali dengan Injil. Ya kita bisa melihat kerajaan Allah kalau ada orang yang kita lihat percaya Yesus dan bertobat. Sederhana seperti itu. Seperti misalnya begini ya. Nanti saya akan kasih tahu. Menginjili itu sebenarnya sederhana. Seperti kalau saya punya uang. Saya mau beli ya botol. Saya pergi botol, saya beli. Jadi milik saya nggak? Kok simpel? Ya memang simpel seperti itu. Injil juga bagaimana? Kita kabarkan Injil, nanti apa poinnya? Dan orang itu percaya karena Roh Kudus menolong dia percaya. Langsung dia jadi anak Allah. Simpel nggak? Simpel loh. Tapi kadang-kadang hal-hal yang sederhana seperti itu kita tidak jalankan. Sehingga nggak ada orang percaya Yesus. Kenapa? Karena nggak ada yang kabarkan Injil.
Matius 24. Ya, kita akan selesaikan ayat-ayat ini, nanti setelah itu ada presentasi ya, pengabaran Injil dalam bahasa Indonesia dan bahasa Hakka. Matius 24 ayat 14. Dunia makin jahat, ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita baca sama-sama 24:14 Matius 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian untuk semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, makanya waktu hari Pentakosta semua rasul, orang percaya bisa berbicara dalam semua bahasa di dunia ini. Dalam Kisah Rasul pasal 2 yang dikhotbahkan pada hari Minggu. Semua bangsa itu artinya apa? Bangsa itu apa sih? Bangsa itu sesuai bahasa ibu. Sesuai apa? Kalau kamu di rumah ngomong apa? Singkawang kah sama mamanya? Cerita Teochew kah? Campur-campur. Loren? Hak boy. Sangkeojong. Nah, kalau kamu dengar Injil seperti bahasa ibu, mantap apa? Apalagi orang Jawa ya, kamu kabarkan Injil dengan dia bahasa Jawa gitu. Wah. Karena ada cerita begini ya, di Kalimantan Tengah. Ada orang Dayak suku Ngaju, tolong ditulis suku apa? Ngaju ya, karena ada Dayak Iban, Dayak Ngaju, Dayak Ahe. Jadi ada pengabar Injil, dia menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Ngaju. Bahasa apa? Ya. Jadi sebelum dia cetak ya Alkitab bahasa Ngaju, dia minta ya orang tua Dayak Ngaju ya untuk mendengarkan pembacaan dia. Betul nggak ya? Kitab suci yang diterjemahkan ke bahasa Ngaju, dia terus ya sama orang tua itu, dia baca, orang itu dengar, baca, orang dengar, orang itu betul ada koreksi-koreksi. Terakhir orang tua dia bilang, kalau dari dulu aku tahu Yesus bisa bahasa Ngaju, dari dulu aku mau percaya Yesus. Yesus bisa bahasa Ngaju nggak? Dia bisa semua bahasa loh. Kenapa kita ngotot mau berbahasa semua? Karena kita mau beritakan apa? Injil. Ya, dalam segala apa? Bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa ibu. Ya, beda ya. Ya, kalau kita bicara bahasa ibu, ya misalnya kita ke Singapura, ketemu orang ngomong Hakka, kita ngomong Hakka, dia senang sekali. Kamu Hakka ya? Iyalah, saya Hakka. Tapi Hakka juga macam-macam ya. Ada Moijan, ada Taipu, ada Hopo. Yang Singkawang itu Hopo gitu loh. Tapi sama-sama Hakka, senang. Apalagi kamu ya ketemu orang Teochew, kemudian orang Hokkien ya, klop gitu ya. Saya dulu kerja di pabrik, banyak orang Taiwan. Mereka ngomong selain Mandarin ngomong Taiwan. Tapi Taiwan tuh bahasa Hokkien ada beda. Taiwan Hokkien Medan beda dengan Hokkien Bagan. Ya, Hokkien Medan sama dengan Hokkien Pineng. Tapi Hokkiennya Taiwan itu sama dengan Hokkiennya Bagan. Ya, ada bedanya ya. Nah, mereka senang kalau orang Bagan, walaupun sekolahnya nggak tinggi-tinggi, direkrut jadi karyawan karena bisa ngomong Hokkiennya Taiwan. Ya, banyak orang Bagan tuh tamatan SD jadi karyawan. Kalau orang Medan tuh banyak yang sarjana jadi karyawan. Ya, karena mereka bisa langsung ngomong bahasa Hokkien. Nah, yang terkenal Amanat Agung Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga di bumi. Ini dikatakan Yesus setelah dia bangkit dari kematian. Sebelum dia bangkit dia tidak bisa berkata seperti itu. Karena ada kuasa maut yang belum dia kalahkan. Karena itu ya segala kuasa sudah di tangan Yesus. Pergilah kamu. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Akhir zaman ini segala zaman. Segala apa? Zamannya Yesus abad pertama. Zamannya Romawi. Sekarang zaman apa? Zaman Tao kan katanya kan? Zaman apa? Tao. Ya, zaman AI. Ya, tetap disertai Tuhan Yesus. Tuhan apa? Yesus. Nah, sekarang kita bergerak
ke Yohanes 3:16. Ayat ini tidak boleh tidak hafal ya kalau mengabarkan Injil ya. Yohanes 3:16 coba dihafal tanpa perlu membukanya. 3, 2, 1. Ada yang belum hafal nggak, angkat tangan? Wah, harus hafal ya. Karena 1, 2, 3 keras ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, putranya yang tunggal, tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu ayat Alkitab yang paling terkenal. Setiap orang Kristen harus menghafalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mengabarkan Injil harus disertai kuasa Roh Kudus. Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau kita hidup kudus. Hidup apa? Kalau kamu tak kudus, Roh Kudus tidak bisa memakai kamu. Paham? Mari kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat ya, mulai dari Yerusalem seperti rumah kita, Yudea dan Samaria itu tetangga kita, kemudian ujung bumi ya, kepada bangsa yang tidak kita tahu sama sekali siapa mereka. Seperti dulu orang Amerika, mereka datang ya ke pedalaman Kalimantan. Saya pernah jumpa beberapa misionari orang Amerika tinggal di Nangapino. Zaman dulu tidak ada jalan darat. Kalau ke Nangapino dari Pontianak naik kapal Bandung. Siapa yang tahu kapal Bandung? Angkat tangan. Hanya satu. Kapal Bandung. Pejulimin nggak tahu? Tahu ya? Siapa yang tahu kapal Bandung? Rudi tahu ya. Yang lain? Dia kan Adi nggak tahu? Nggak tahu? Nah itulah makanya dia sering keluar kota, nggak tahu kapal Bandung. Dulu itu nggak ada tuh namanya mobil ke Singkawang Bengkayang, nggak ada. Yang ada apa? Kapal Bandung. Dari Pontianak kapal Bandung ke Pino berapa lama tahu nggak? 5 hari 5 malam. Saya dulu pernah ke Pontianak karena keluarga dari mama saya ada yang pengusaha di Kapuas Besar. Ya, kami tinggal di rumah dia. 5 hari 5 malam kalau dari Pontianak ke Nangapino. Tapi kalau Pino ke Pontianak karena ikut arus air 3 hari 3 malam. Saya pernah juga naik kapal laut ya 36 jam. 2 hari 1 malam. Udah bosan di kapal, apalagi 5 hari 5 malam. Kalau sampai Kapuas Hulu, wah lebih gawat lagi itu. Ya, jadi sampai ke ujung bumi. Bayangkan orang Amerika, mereka sampai di Nangapino. Saya masih ingat ya nama dari misionarinya itu Pendeta Van Pater dan nyonyanya. Dia mau menghimpun anak-anak ya dengan cara begini. Dia kasih kita ayat Alkitab. Zaman dulu nggak ada fotokopi lu, nggak ada printer lu. Gimana caranya dia? Dia mengetik, pakai karbon ya. Pernah lihat mesin ketik dengan karbon? Dia rangkap 3, ketik ayat Alkitab. Saya ingat dia ketik itu 8 ucapan bahagia. Dia ketik. Siapa yang bisa hafal? Dikasih ya kartu Natal yang bagus. Saya dapat kartu Natal. Kartu Natal itu apa? Kota Hong Kong. Kota apa? Nah, itu tahun 70-an. Tapi tahun 90-an saya dengan Gubernur Riau ya dengan Menteri Investasi kami ke Hong Kong. Baru saya lihat, dulu saya hanya lihat Hong Kong dari kartu Natal loh. Sekarang saya bisa sampai di Hong Kong. Dia himpun anak-anak menghafal ayat dengan hadiah kartu Natal yang dia terima. Itu orang Amerika. Makannya itu sangat menggenaskan. Memang rasanya enak, tapi racun. Mereka banyak yang mati muda. Saya dengar mereka umur 60 sudah game. Kenapa? Sering makan apa? Kenapa? Misionari pendek umur. Makan makanan kaleng. Nah?
Saya pernah ke Amerika ya, tapi tak pernah punya waktu untuk jumpa mereka. Mereka kabarkan Injil loh kepada orang Dayak. Ya, gerejanya itu Saudari Kristi. Bayangkan loh, dari negara maju sampai di Indonesia, air mandi pun nggak ada. Demi apa? Injil. Siapa tahu ya kamu yang nanti dipanggil, bisa saja kamu ya dikirim Yesus ke Afrika. Makanannya orang Afrika beda loh. Mereka itu kayaknya nggak pernah makan ayam atau ikan gitu. Makannya Nah, nanti kalau pendeta Yosua datang sini, kamu tanya dia pernah jadi misionari di Afrika loh. Di mana? Di Afrika ya. Beberapa tahun. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 4:12. Mari kita lihat ya. 4:12. 4:12 dikatakan ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya kalau kita diselamatkan, kita pasif, Yesus yang datang menyelamatkan kita. Jadi kalau orang itu dipilih Allah, Tuhan Yesus akan kirim penginjil, mengatakan kepada dia Injil, dan dia jadi percaya. Itulah Injil. Pasti ya. Nggak mungkin orang di hutan diselamatkan Yesus, Yesus tidak kirim penginjil untuk kasih tahu dia Injil. Harus itu. Ya, harus. Jadi penting loh. Allah punya nama-nama di buku kehidupan. Kita punya tugas datang pada dia, kasih tahu. Kamu harus percaya Yesus, dan dia percaya. Jadi kita bekerja sesuai dengan siapa? Rencananya Tuhan. Mana lagi ayatnya yang saya kirim? Kisah Rasul 4:12. Dari mana lagi? Saya nggak lihat tuh ayatnya. 11 sebelum 11. Lihat ya, 11:18 ya. 11:18 itu apa pelajarannya? Bahwa pertobatan itu hadiah. Jadi kita sering terima hadiah termasuk ya. Di dalamnya adalah pertobatan. Coba kita baca 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain yang tidak ada sunat, juga Allah mengaruniakan apa? Pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi kalau kita bisa bertobat, itu adalah hadiahnya Tuhan. Jadi kita disuruh menyampaikan apa? Hadiah. Ya, kalau saya lihat istri saya kalau dia keluar kota, dia bawa oleh-oleh, dia suka kasih orang hadiah gitu. Senang kan kasih orang hadiah kan? Senang nggak? Nah, senang. Apalagi kita kasih hadiah apa? Injil. Wah, itu paling top. Nggak ada yang lebih bagus lagi. Setelah itu mana lagi? Roma 1:16. Ini ada terjemahan yang tidak pas. Roma 1:16 itu harus diganti, bukan yakin kepada Injil, tapi aku tidak malu. Ya, sebab aku tidak malu akan Injil. I am not ashamed of the gospel. Ini kata yang standar. Aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Ingat ya, Injil itu kekuatan. Tidak boleh sungkan kasih tahu orang. Ya, seperti kebaktian pemakaman penghiburan. Langsung kasih tahu. Terus terang apa? Terus, kalau tidak terus terang mereka salah nangkap Injil, masuk neraka, siapa yang salah? Penginjilnya kan. Nah, tapi tadi sayang rekaman khotbahnya tidak ada suara. Padahal saya sudah terus terang tentang apa? Injil. Oke, nah berikutnya mana lagi? Setelah Roma 1:18. Nah tadi kita sudah baca yang tadi kalian sudah dengar 3:23 ya, tolong catat ya. Semua orang sudah berbuat dosa tapi kehilangan kemuliaan Allah. Nah, 3:23 ya, tolong catat. Dan Roma 6:23 juga penting ya untuk diingat untuk kabarkan Injil. Roma 6:23 apa tuh isinya? 6:23 tidak masuk di situ. 6:23 sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ayat 23 ini adalah judul ya.
dari pasal 7, sebab upah dosa ialah maut, itu pasal 7. Tetapi ya, karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, itu pasal 8. Judul ya. Judul 2 pasal ditaruh di ayat 23. Judul pasal 7 bagian pertama, judul pasal 8 bagian kedua. Makanya pasal 8, karunia Allah hidup kekal dalam Kristus Yesus, ayat terkenal apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti apa? Onderdil motor, apa? Bergerak searah untuk kebaikan kita. Jadi ingat ya, 323, 623. Nah, setelah itu kita masuk ke 1 Korintus. Saudara Michael semalam mengutip ayat ini untuk ayat pembuka. 1 Korintus 2, ayat 2. Paulus tuh single minded ya. Dia nggak mau tahu yang lain. Kemana-mana pergi, selalu salib. Coba baca 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Coba baca. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kita jelaskan mengapa disalib. Untuk mengampuni dosa. Kenapa salib? Salib itu lambang kutuk. Lambang apa? Kutuk. Ya, orang kenapa mau pakai salib? Itu kan lambang kutuk kan? Tapi kutuk sudah diterima Yesus sehingga kita bebas dari kutuk. Masih ingat kutuk ada berapa? Pertama apa? Jin. Carita pasti ingat. Kutuk pertama apa? Apa? Ular dicabut kaki. Jadi kamu ketemu orang, kamu bilang ular dikutuk, itu nggak ada orang bisa bantah. Sebut aja punya kaki, kok ular nggak ada kaki. Kamu kalau tanya ular, kenapa kamu tak ada kaki ular? Dia ngomong apa? Aku dikutuk Tuhan. Kenapa kau dikutuk Tuhan? Kalau dia bisa ngomong, saya dipakai iblis membohongi Hawa karena dia mau menguasai suami, dia suruh suaminya makan. Suami takut istri, habislah. Jadi dosa pertama apa? Suami takut istri. Ya, kalau nggak takut istri, kita nggak kena getahnya. Kalau Adam ya, dia berani bantah istrinya. Kalau berani bantah istri lebih galak loh. Oke, jadi kutuk pertama apa? Ular 2. Hawa 3, Adam 4, tanah 5, mati 6, bahasa. Ini saya sekolah berapa tahun tuh bahasa? 4 ya. Sekolah bahasa ada berapa tahun? 4 tahun ya. Hampir lulus ya. Susah kan? Kemarin saya lihat dia ngajar anak-anak ya, termasuk anaknya Asyong. Ya, ini wah setengah mati mereka ingatnya itu Mandarinnya. Kutuk ketujuh apa? Neraka atau salib. Kalau kita terima Yesus, kutuk ketujuh itu sudah ditanggung Yesus sehingga kita tidak perlu masuk neraka. Kalau kita tidak akui salibnya Yesus, kita dikutuk terakhir di dalam neraka. Salib itu penting ya. Kenapa? Salib itu lambang kutuk. Tapi juga salib membebaskan kita dari kutuk. 1 Korintus 15 ayat 3, 4, dan 5. Injil ada 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4 buku? Matius mengabarkan Yesus singa, raja. Dia adalah raja. Markus mengabarkan Yesus lambangnya adalah banteng ataupun lembu. Dia adalah budak. Makanya dalam Injil Markus banyak kata segera. Lebih dari 40 kali. Karena budak harus cepat melakukan perintah dari majikan. Injil Lukas, Yesus adalah manusia sejati. Kalau kamu lihat Injil Lukas, silsilah Yesus sampai kepada putra Adam, putra Allah. Putra manusia. Putra Allah jadi putra manusia. Sehingga kita anak manusia yang percaya pada putra Allah akan diangkat jadi anak-anak Allah. Yang terakhir,
Yohanes lambangnya burung elang. Yesus adalah Tuhan. Karena di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus berkata, aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala baik, ya, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar. 7 kali. Ya, di Injil Yohanes juga tuh Yesus melakukan banyak mujizat, tapi ada 7 yang dicatat. Ingat ya, Injil ada berapa? 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4? Catat-catat ya. Sudah ditentukan di kitab Yehezkiel pasal 1 ayat 10. Tolong ditulis ya. Kenapa itu Injil 4? Banyak Injil-Injil yang palsu. Injil Barnabas lah, Injil Thomas lah, itu palsu semua. Injil palsu itu ceritanya cerita palsu. Contohnya, mereka mengatakan masa kecil Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun. Nggak ditulis. Ini di Injil palsu ada. Yesus waktu kecil dia main-main karena dia Allah, dia sama kawannya sama-sama bikin burung ya dari tanah liat. Kemudian burungnya Yesus bilang, burung kau hidup. Jadi burungnya hidup, terbang. Kawannya nggak bisa, kawannya nangis. Yesus bully kawannya. Itu Injil asli atau Injil palsu? Karangan Manu supaya terkenal, ya penulisnya tuh tentu iblis ya. Tulis namanya Injil Petrus, Injil Thomas gitu. Ya, Injil tuh hanya ada berapa? 4. Yang pertama tuh Markus, yang pertama tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di mana ayatnya? Yehezkiel 1:10. Di mana lagi ayatnya? Di kitab Wahyu juga ada. Ya, malaikat punya 4 wajah. Wajah kanan singa, kiri lembu. Matius, Markus, depan manusia, belakang elang. Lukas dan Yohanes. Ya, kerubim. Ya, punya berapa wajah? 4. Kanan, kiri, depan, belakang. Jadi Injil 4. Nah, Injil di sini 4 hal juga, enggak susah ingat 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama apa? Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita semua. Sesuai kitab suci, dia tidak ada dosa tapi demi dosa kita dia mati. Itu yang pertama. Sesuai apa? Kitab suci. Kalau kamu ditanya, kitab suci yang mana? Yang mana ya? Mana tadi? Mazmur 22, Yesaya 53. Yesaya berapa? Bahkan detail loh apa yang Yesus akan alami di kayu salib, apa yang dia ucapkan disebut secara lengkap di Alkitab Perjanjian Lama. Sesuai kitab suci. Sebelum dia mati sudah ditentukan dia harus mati seperti itu. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dia dikuburkan. Oleh siapa? Oleh 2 orang, yaitu Yusuf dan Nikodemus. Kenapa harus 2 orang kubur Yesus? Karena saksi perlu 2. Bahwa Yesus betul-betul mati. Nikodemus kenal Yesus nggak? Kenal kan? Yohanes pasal 3 dia cari Yesus kan? Dia juga pemimpin, dia bukan orang biasa. Yusuf juga ya, pemimpin. Dia kenal gubernur loh. Dia minta izin sama Pilatus untuk kuburkan Yesus. Pilatus pun kasih saksi. Dia tidak langsung oke, karena aku kenal kau Yusuf, ini surat izin kuburkan Yesus. Dia enggak. Dia panggil kepala pasukan 100. Dia tanya sama kepala pasukan, betul tidak Yesus sudah mati? Kepala pasukannya bilang apa? Sudah. Aku sudah apa? Tombak dia. Dan kalau orang mati masih tahu apa caranya? Ditarik tombak, yang keluar apa? Air dan darah. Kalau masih hidup, jantung masih memompa, yang keluar itu darah. Karena Yesus sudah tertutup begini. Dan orang disalib. Kalau dia masih begini, ya, dia lihat tentara yang segini-gini. Tentaranya itu gampang aja. Patahkan kakinya, Pak. Kau pelangap-pelongo. Kok, kakinya patah, dia langsung gini. Gak bisa napas, cepat mati. Ya, sebelahnya Yesus tuh waktu diperiksa masih belum mati. Ya. Kepala pasukannya, patahkan kakinya. Dia lah begini. Belum jam 6 dia udah mati. Karena Yesus bilang apa? Pada hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Siapa dulu mati? Yesus jam 3, dia nyusul sebelum jam 6. Jadi Yesus tahu kapan kita mati. Ya, karena kita dijem,
dijemput. Kalau orang tidak percaya apa? Dicabut nyawanya, Pak. Dia apa? Kayak kamu punya lalang di rumah, kamu cabut, kamu bakar. Tapi kalau kamu tanam padi, kamu ingin dia tumbuh, kamu panen, itu bedanya. Yang pertama dia mati sesuai kitab suci. Yang kedua dia dikubur oleh 2 orang. Yang ketiga, hari ketiga dia bangkit dari kematian sesuai apa? Mana ayatnya? Mazmur 16:10, Ayub 19:25. Harus tahu ya, kalau ditanya mana ayatnya kitab suci, ya nggak tahu. Ya harus tahu ya. Ini penting sekali. Yang terakhir ya, dia menampakkan diri sebagai bukti dia sudah bangkit. Di dalam Injil Tuhan Yesus dicatat dengan lengkap 10 kali dalam 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Oke. Setelah itu ayat yang terakhir di mana? Wahyu. Pasal terakhir, ayat terakhir. Itu Injil juga loh. Kitab suci dibuka di kitab Kejadian 3 dengan Injil, ditutup dengan Injil. Kalau dibuka dengan Injil, ditutup dengan Injil, Injil penting nggak? Paling penting. Coba baca sama-sama. Ayat terakhir, pasal terakhir. Banyak orang nggak tahu itu Injil. Makanya Yesus sebelum naik ke surga, dia menginjili siapa? Siapa? Yang bertobat. Saudara-saudara tirinya. Ya, dia tambahkan diri kepada Yakobus, ya, 1 Korintus 15. Sehingga Yakobus tuh benar-benar bertobat. Sebelumnya Yakobus kurang ajar sama abangnya loh. Nggak percaya sama abangnya. Dia bilang abangku ini gila, Pak. Gila. Ya itu beredar di masyarakat, Yesus sudah gila. Jadi Maria membawa ya adik tiri Yesus cari Yesus. Sudah nggak waras. Tapi Yesus menampakkan diri, akhirnya semua ya adik tiri Yesus percaya Yesus, yaitu siapa mereka? Yakobus, Yudas, Yoses, Simon dan adik-adik perempuan. Nggak tahu berapa orang. Coba baca Wahyu terakhir. Itu Injil ya. Kenapa Injil? 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Apa kasih karunia? Apa grace? Yang pertama apa? Injil. Karena salam itu selalu kasih karunia dulu. Kalau kamu baca ya di dalam kitab, coba buka. Yang pertama surat ditulis ya, bukan pertama ditulis sebenarnya, ditaruh ya di kanon. Salamnya apa? Roma. Salamnya tuh pasti. Pertama apa? Anugerah. Ya, setelah itu baru ada damai. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 3. Coba lihat ya, kasih karunia itu apa? 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Injil itu harus diberitakan dulu, orang percaya. Baru setelah itu ada belas kasihan pengampunan dosa, baru ada damai. Jadi kasih karunia di sini yang pertama adalah keselamatan. Setelah itu ada apa? Talenta. Ada apa? Talenta apa? Ada berapa talenta? 15, tapi 3 sudah ditarik. Di mana dicantumkan? Roma 12, 1 Korintus 12, 1 Petrus 4, Efesus 4. Ada 15 talenta, tapi 3 sudah ditarik balik. Apa yang sudah ditarik? Berbicara bahasa asing tanpa perlu belajar, itu sudah ditarik. Kenapa? Karena Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Itu tanda pertama kepada orang Yahudi bahwa Injil akan dikabarkan ke segala bangsa. Jadi waktu Roh Kudus turun, ya, para rasul orang percaya bisa berbahasa asing. Ada 15 daerah orang Yahudi. Itu sudah selesai, nggak perlu lagi tanda karena sudah sampai tujuan. Ya seperti Google Map kan, kita sampai tujuan apa? Pum, sudah sampai. Nah, yang kedua, apa lagi yang ditarik? Sembuhkan orang sakit.
Kamu ingat Paulus ya, waktu dia terakhir dia suruh Timotius minum apa? Minum anggur supaya perutnya nggak sakit. Mujizat itu semakin dekat Paulus mati, semakin sedikit. Kenapa mujizat diberikan rasul oleh Yesus? Untuk membuktikan mereka rasul Yesus Kristus. Rasul itu hanya ada rasul Yesus Kristus, gak ada rasul yang lain loh. Kalau ada orang mengatakan, oh aku rasul, ini aku rasul, salah. Rasul itu hanya gelar kepada orang yang pernah hidup dengan Yesus. Hidup dengan apa? Berapa orang? 12 orang ya. Selain itu rasul palsu. Selain itu apa? Rasul palsu. Siapapun dia loh. Rasul harus pernah hidup sama-sama Yesus. Melihat apa yang lakukan Yesus, yang diajarkan Yesus. Ya, rasul. Ada 12 orang, terakhir Yesus menampakkan diri pada Saulus dan diangkat menjadi rasul yang dinamain Paulus. Nah, kalau kita lihat karunia 3 sudah ditarik, tapi gereja sekarang kan sering ya menentang Tuhan, ya. Adakan kebaktian kesembuhan ilahi seperti hamba Tuhannya punya karunia menyembuhkan. Itu bohong apa? Kita boleh berdoa untuk orang yang sakit, ya. Itu terserah Tuhan mau sembuhkan dia atau tidak. Kita nggak bisa maksa. Kalau zaman dulu kan, kamu lihat di Alkitab, Paulus itu sapu tangannya ya, dipakai orang sakit, sembuh. Petrus lewat, bayangannya menyembuhkan orang. Itu sudah ditarik. Yang terakhir ditarik apa? Kuasa melakukan mujizat 3 sudah ditarik. Seperti Paulus ya, digigit ular dia nggak mati. Dan saya percaya banyak orang ya yang diracuni nggak mempan racunnya. Ya kalau zaman sekarang orang yang hebat tuh ditembak pistol, ini pelurunya diapain? Ditangkap begini. Itu fantasi ya, Pak? Nah, fantasi. Apa yang masih ada? Hafal mati. Apa? Kelansam, itu daerah dekat Sintang ya. Apa itu Kelansam, Mike? Khotbah? Layan? Ajar? Nasihat? Belum atur. S dulu. S, sumbang. Ajar sudah. Atur. M. Ya, kalau melayani harus punya murah jantung loh. Kalau nggak ada, kamu jadi guru, kamu guru yang sadis tuh. Di sini ada guru yang sadis katanya. Anak-anak terus dibentak-bentak. Toksit apa? Jangan jadi orang apa? Toksit. Ketemu orang toksit kita menghindar, Pak. Kemudian apa? Di Roma 12:7 Kelansam, di 1 Korintus 12 apa singkatannya? THTI untuk bedakan roh. Apa itu THTI? 1 Korintus 12 ada hubungannya dengan Alkitab. Terjemahkan Alkitab bahasa asli, Ibrani, Aram, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Baru, ke dalam bahasa tujuan. Itu talenta masih. Itu digenapi secara luar biasa di zaman sebelum reformasi. Ya, William Tyndale terjemahkan. Martin Luther terjemahkan ke bahasa Jerman. Kamu tahu bahasa Jerman sekarang itu sesuai dengan Luther Bible. Luther apa? Kenapa kita berbahasa Indonesia? Kenapa? Karena Alkitab. Misionari datang, mereka terjemahkan Alkitab ke bahasa Melayu. Kenapa bahasa nasional kita bukan bahasa Jawa? Orang Jawa selalu jadi presiden, orang Jawa paling banyak. Kenapa bahasa Indonesia alias bahasa Malaysia? Karena apa? Nggak pernah dikasih tahu orang. Melayu itu suku kecil dibanding Jawa. Kenapa bahasa Melayu? Karena misionari menerjemahkan apa? Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Jadi waktu mereka mau pilih bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya bahasa yang dipakai menerjemahkan Alkitab. Kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional? Masih ingat? Karena Raja Inggris tahun 1611. Sebelum itu 7 tahun dia tugaskan seluruh orang Inggris yang hebat-hebat dikumpulkan jadi 5 grup, terjemahkan ya Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris.
Dan zaman itu penerjemah Alkitab yang hebat-hebat itu bisa 15 bahasa, bisa bahasa Arab ya, bisa bahasa Latin, bahasa Yunani ya. Mereka betul-betul hebat ya di zaman Renaissance namanya. Renaissance itu orang semuanya belajar dan mereka menerjemahkan Alkitab dari bahasa asli ke bahasa Inggris. Sehingga terbitlah kitab suci yang namanya King James Bible. King James Bible. Nah, King James Bible itu dipakai oleh misionari untuk mengabarkan Injil ke segala tempat. Makanya bahasa Inggris akhirnya menjadi bahasa internasional. Karena sebelumnya bahasa Inggris di abad 16 itu bahasa kelas 3. Kelas berapa? Bahasa kelas 1-nya itu bahasa apa? Yunani ya. Bahasanya kaum filsafat. Yang kedua bahasa Latin karena bahasa resmi kerajaan Roma. Bahasa yang lain kelas 3. Kelas apa? Nah, kalau sekarang kamu bisa Inggris, ya berbicara dengan bagus bahasa Inggris, kamu akan menjadi apa? Orang yang punya kesempatan untuk jadi pemimpin di perusahaan internasional. Ya, kalau saya bisa bahasa Inggris lancar gitu loh ya, saya bisa membangun gereja di Singapura gitu. Karena bahasa Inggris saya kurang lancar. Ya. Tapi banyak orang ya bahasa Inggrisnya top begini ya. Seperti putri saya Yunis itu bahasa Inggrisnya top dia. Orang Singapura aja waktu ngomong Inggris ya yang cepat-cepatan mereka nggak bisa, dia bisa. Sorry. Saya pikir di kantor. Oke, jadi selesai ya kita ya. Tolong direview ayatnya mana saja? Ayatnya mana saja? Kejadian 3:15, Mazmur 6:96, Yesaya 6:1. Terus setelah itu Yesus mati, Mazmur 22, Yesus mati, Yesaya 5:3. Yesus bangkit, Mazmur 16:10. Yesus bangkit, Ayub 19:25. Sekarang bergerak di perjanjian baru, Matius 3:2. Bertobatlah kamu semua sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata-kata Yohanes sama dengan Yesus, Matius 4:17. Terus kabarkan Injil ke seluruh dunia, Matius 24 ayat 14. Setelah itu Matius 28, amanat agung. Pergilah kamu, kabarkan Injil, baptis, dan ajar. Kemudian setelah itu, Yohanes 3:16. Setelah itu, Kisah Rasul 1:8, Kisah Rasul 4:12, Kisah Rasul 11 ayat 18, pertobatan adalah hadiah, Roma 1 ayat 16, Roma 3:23, Roma 6:23, 1 Korintus 2 ayat 2, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, dan Wahyu terakhir, ayat terakhir. Dan kenapa 4 Injil? Yesekiel pasal 1 ayat 10 atau kitab Wahyu pasal 4. Jelas ya? Jadi itu kamu pelajari baik-baik, kamu print, kamu baca, kamu ingat, kamu resapi. Itu menjadi dasar kita mengabarkan Injil. Aku tidak mau tahu yang lain kecuali Yesus yang disalibkan. Itulah Paulus. Mari kita berdoa, setelah itu kita akan break selama 10 menit. Nanti ada waktu ya kemungkinan 15 menit atau lebih ya. Ada 2 penginjil akan presentasi ya bagaimana mengabarkan Injil. Yaitu penginjil Zakaria, nanti PI Julimin yang bahasa Hakka. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus ya adalah Kristus yang Kau utus menjadi nabi, menjadi imam, menjadi raja yang sudah menang atas maut. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bersatu kembali untuk mempelajari firman-Mu di perjanjian lama, perjanjian baru. Kiranya Bapa, kami betul-betul Engkau mau pakai kami menjadi penginjil-penginjil untuk membawa jiwa kepada Engkau.
Ampuni dosa kami, kuatkanlah kami. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam pimpinan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita break dulu ya. Selama 10 menit. Terima kasih.